kayaknya ini nih gitu. Ya, segampang itu aja yang yakin diri. Oh, ada kan kayak saya berapa kali kan ngobrol lah berpikiran saya ya beberapa kali dan segala macamnya. Cuman saya kesel sama mereka. Ini gue maunya yang ini nih. Segala macam mungkin detail tadi dari website itu beda itu waktu beda cara. Di level itu mbak saya inget banget dari bahasa lagi lockdown kan waktu itu saya cuma sekedar SMS itu setelah gue jajak saya tuh dibalik itu saya cuma bilang mbak boleh nggak kalau misalkan saya kalau jangan SMS ya, itu dan timnya mbak jadi saya pribadi ya Halo, selamat pagi Prof. Rina. pagi. Iya, oke. Mohon maaf sebelumnya ya Prof. Ya, takutnya salah namanya. Iya, tadi tuh habis lihat yang di apa tuh TV kan, kita lihat ada Prof. Rina, terus panggilannya Prof. Erina gitu. Oke, ternyata Panggilannya salah. Rina sih, Rina panggilannya. Rina, oke. Selamat pagi Prof. Herina, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk dunia dosen menginterview ya Prof ya untuk olah profil Prof. Iya. Herina. Oke, kita langsung aja Prof, nggak apa-apa? Ya, silakan aja. Oke, Prof, sekarang kesibukannya apa nih Prof? Saya ya masih sama, saya ngajar ya yang pertama. Saya mengajar di FKUI, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nih. Yang di background saya ini depannya tuh gedung FKUI. Terus saya juga ya sebagai dokter, saya kan spesialis urologi ya. Jadi urologi itu tentang saluran kemih deh ya, mulai dari ginjal, kandung kemih, prostat, gitu-gitu ya. Nah itu berarti saya juga sibuk pelayanan juga. Jadi saya praktek dan menerima pasien juga di RSCM karena kan FKUI dan RSCM itu kan seperti suatu academic health system gitu ya. Jadi RSCM kan sakit pendidikannya FKUI gitu. Jadi saya juga selain mengajar di sana, tapi juga pelayanan juga. Nah, yang ketiga, penelitian ya. Kita sebagai dosen harus meneliti juga. Yang keempat ini pengabdian masyarakat. Ini masih sering ya salah satu di TV, di RRI, FKUI kerjasama sama RRI, kemudian membuat artikel-artikel mungkin ya untuk awam gitu, buku untuk awam gitu, terutama untuk keilmuan saya ya tentang urologi biasanya.
Kalau untuk, menjadi dosennya Prof, itu udah dari kapan Prof? Saya itu mulai jadi dosennya dari 2010. Jadi setelah saya selesai sekolah, saya selesai mengambil S3 itu udah mulai jadi staf pengajar di urologi. Oh, oke. Terus, awal mula karir akhirnya memilih untuk menjadi dosen gitu gimana Prof? Boleh diceritakan sedikit? Ya, jadi waktu memang sejak sekolah ngambil S1, kemudian ngambil spesialis urologi kan semua di FKUI ya. Terus sepertinya kok senang gitu ya mengajar, bukan hanya sekedar menjadi dokter kemudian pasien, karena sebenarnya ya asal kata dokter tuh sebenarnya tulisannya docere, itu ada membacanya docer gitu ya, istilahnya itu guru atau mengajar sebenarnya. Jadi dokter tuh kata aslinya tuh bukan menyembuhkan atau mengobati gitu, bukan. Mengajar. Asli kata dokter tuh sebenarnya mengajar. Jadi sebenarnya kita mengedukasi pasien gitu tentang penyakitnya, tentang tata laksananya gitu. Nah, tapi selain itu kok senang juga ya kita mengajar apa namanya. Waktu dulu waktu mengambil spesialis juga pernah kan mulai dilibatkan untuk ikut mengajar mahasiswa. Lama-lama suka. Nah, akhirnya mencoba setelah selesai spesialis, saya mendaftar ke bagian urologi, mendaftar untuk menjadi staf pengajar. Kemudian setelah dilakukan wawancara dan lainnya, akhirnya alhamdulillah diterima. Tapi waktu itu dengan satu syarat, kalau misalnya mau jadi staf pengajar dosen di sini, ya wajib untuk mengambil S3 gitu, langsung sekolah lagi gitu ya. Karena kan kedokteran sekolahnya lama-lama ya. Betul. S1-nya 6 tahun, terus Tahunan. spesialisnya 5 tahun, jadi kayak sekolah terus gitu. Ya kebetulan juga waktu ditawarin, ya waktu dibilang harus S3, saya juga, oh seru juga ya, maksudnya ya tertarik lah, malah jadi pengen gitu loh, pengen ya sekolah lagi. Nah jadinya setelah diterima itu alhamdulillah kebetulan juga langsung dapat kesempatan untuk ngambil S3. Jadi begitu keterima jadi dosen, saya malah belum ngajar dulu tuh, saya masih sekolah lagi dulu ke luar negeri 3 tahun. Gimana Jadi tuh Prof? di Jerman saya, Ya, di Hannover Medical School ya, di kota Hannover, mengambil dari 2007 sampai akhir 2009. Nah begitu pulang itu 2010 baru deh jadi staf pengajar yang sebetulnya gitu. betul. Oke. Terus, ada nggak sih Prof pengalaman menarik ketika jadi dosen gitu Prof? Pengalaman menarik sih banyak ya, tapi yang menurut saya dosen tuh harus ini ya, kita dengan jadi dosen itu ada keuntungannya, jadi kita terus harus persiapkan ya bahan-bahan yang kita mau ajarkan, jadi kita harus update terus ilmunya kan. Nggak bisa berhenti karena ilmu di tahun ini, tahun depan, atau mungkin bulan depan udah berubah gitu. Jadi kita harus terus, slide kita nggak bisa sama terus gitu loh kalau mau presentasi atau mengajar. Ilmu keterampilan kan kebetulan urologi juga ada sisi bedahnya ya, sisi keterampilannya. Jadi itu juga apa namanya, kemajuannya pesat banget gitu. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat maju. Nah, yang menarik mungkin juga dari sekarang si teknologi maju itu ya, jadi murid-muridnya ya entah itu S1, S2 gitu, mereka juga kan dari segi informasi juga mudah gitu mengakses ya. Jadi sekarang banyak sekali apa namanya publikasi atau artikel yang mungkin mereka udah lebih membaca lebih dulu tuh. Nah, itu menarik buat saya. Jadi yang menarik buat saya tuh sebagai dosen tuh kita belajar terus. Jadi bukan hanya dari kitanya sendiri tapi juga belajar dari mahasiswa gitu yang saya suka gitu. Jadi ada diskusi dengan mereka, nah malah wah kita gini nih apa namanya ada ilmu baru nih malah gitu yang harus kita cari lagi gitu. Itu sih yang menarik buat saya sih sebagai dosen. Baik, terus nih Prof, kadang-kadang nih kan agak susah ya ketika manajemen waktu untuk tridharma perguruan tinggi untuk dosen-dosen. Kalau dari Prof Rina sendiri seperti apa Prof? Apa namanya kiat-kiatnya gitu? Ya, kiat-kiatnya sih sebenarnya prioritas ya. Prioritas mana sebenarnya yang saatnya harus dikerjakan ya. Kadang-kadang kita multitasking itu malah jadinya malah nggak fokus, nggak kepegang semua gitu ya. Jadi diprioritaskan mana hal-hal yang memang penting sekali, yang penting saja, mungkin bisa nanti gitu. Tapi itu selain prioritas adalah support system sih kalau saya selama ini pengalaman saya.
Jadi support system saya terus terang sangat bantu oleh keluarga ya. Saya juga masih punya anak kecil ya, anak saya masih kecil-kecil, satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun. Support system saya kuat sih di rumah, suami sangat mendukung, orang tua juga sangat mendukung. Dan juga kolaborasi atau kerjasama ya di bidang kayak pengajaran, mengajar dan penelitian itu juga banyak dibantu. Jadi nggak bisa gitu kerja sendiri. Jadi kolega dari senior saya, dari junior saya atau departemen atau ya dari departemen lain itu semua mendukung sih. Karena tugas-tugas kita banyak. Jadi ya dua itu, support system dan prioritas kita. Yang kita nggak bisa kerja sendiri, harus kerja sama. Oke. Kalau suka dukanya Prof, selama menjadi dosen, ini apa aja nih Prof? Suka dukanya ya, sukanya tadi ya. Tadi sukanya udah. Kalau sukanya kita belajar terus gitu ya, banyak ilmu-ilmu baru. Ya dukanya ya mungkin kadang-kadang kita harus membagi diri ya, misalnya dalam satu waktu kita harus berada di 3 atau 4 tempat sekaligus misalnya. Yang satu misalnya harus ngajar, yang satu tiba-tiba ada rapat penelitian, terus ada pasien juga yang menunggu, gitu kan. Tapi ya itu dibilang duka sih nggak juga, karena ya itu tadi, ya kita harus pinter-pinter untuk mengatur prioritas. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dengan Tridharma itu ya gitu, dalam satu hari kita bisa, dalam waktu yang bersamaan gitu, kita bisa harus ke sini, harus ke sini. Jadi kadang waktunya nggak cukup sih, itu aja. Cuman rasanya sih sampai saat alhamdulillah sih masih bisa diinikan dengan ya itu tadi, dengan kerjasama, misalnya yang satu bisa delegasikan dan lain-lain gitu. Oke, terus Prof, sebenarnya alasan Prof hari ini untuk memilih bidang ilmu urologi itu apa tuh Prof? Ya memang saya dari dulu suka ya ilmunya, tapi ini nggak terlepas dari ayah saya sih sebetulnya. Ayah saya juga guru besar di FKUI juga di bidang urologi juga. Jadi sebagai salah satu pendiri urologi di Indonesia. Jadi dulu tuh bidang ilmu urologi ini sangat-sangat nggak terkenal gitu. Benar-benar yang ngetop kan dulu ya objim yang di dalam anak bedah gitu ya, bedah umum gitu, orang pasti tahu. Tapi kemudian setelah senior ya yang guru-guru ayah saya, kemudian Prof Utama tuh mulai mengembangkan, terus ayah saya dan senior lainnya mengembangkan. Nah akhirnya waktu itu setelah saya selesai S1 itu sebenarnya saya masih ada juga suka dengan bidang-bidang lain ya, masih milih-milih. Cuman waktu itu saya pernah tuh sekali waktu saya ke ruang kerjanya ayah saya, terus saya lihat lemari ayah saya kan suka baca banget. Jadi lemarinya tuh penuh dengan buku gitu, dengan buku urologi. Banyak banget gitu. Saya pikir, ini sayang banget ya buku-buku ini. Kalau misalnya saya bisa masuk urologi, nanti saya bisa baca gitu ya. Dari sini, saya bisa menggunakan buku-buku ini, terus saya juga bisa berdiskusi banyak kan sama ayah saya yang satu bidang gitu. Jadi saya memilih urologi, tapi memang pada dasarnya menyukai karena urologi itu tadi aspek bedahnya kayaknya di saluran kemih, tapi lama-lama sekarang makin berkembang, bukan hanya aspek bedah tapi akhirnya jadi terapi perilaku ke arah manusianya secara utuh, kemudian terapi obat-obatannya, ada yang terapi yang minimal invasif kayak laparoskopi, robotik. Jadi luas banget. Jadi ya alhamdulillah sih rasanya saya memilih bidang yang tepat gitu. Oke. Tapi yang uniknya mungkin yang saya bisa tambahin, urologi ini kan sebenarnya ini itu adalah saluran kemih pria dan perempuan, tapi dengan daerah genitalia atau kelaminnya laki aja, karena kan perempuan udah ada objin ya, udah ada kandungan. Nah makanya jarang banget urolog tuh perempuan, spesialis urologi perempuan. Nah saya itu adalah spesialis urologi perempuan kedua di Indonesia, saking jarangnya gitu loh. Iya. Jadi ya di bawah-bawah saya sekarang sudah mulai banyak. Tapi itu sih yang saya suka karena ternyata di bidang ini kelainan-kelainan di bidang perempuan juga banyak gitu loh, perempuan bisa kena batu juga, infeksi saluran kemih, beser gitu kan perempuan sering ya. Nah, terus nyari tuh dokter-dokter cewek karena kan dominasi cowok gitu ya. Jadi ya itu juga sih salah satu yang menarik, ternyata urologi perempuan nih, bidang urologi perempuan nih banyak nih yang pegang. Jadi itu salah satunya juga akhirnya kenapa
subspesialisasi saya ke arah urologi Urologi. perempuan gitu. Oke. Terus Prof, untuk penelitian-penelitian sendiri sudah ada apa aja nih Prof? Ya, penelitiannya memang harus ini ya, harus inline kan memang dengan keahliannya. Jadi yang penelitian ya selama masa pendidikan S1, spesialis 1 juga kita diwajibkan untuk buat meneliti, tapi masih belum fokus lah ya. Tapi begitu jadi dosen, jadi staf pengajar itu memang udah diarahkan, kamu nanti mau mengembangkan aspek apa, salah satunya yang menarik urologi perempuan. Makanya penelitian pertama saya di S3 itu waktu saya di Jerman adalah penelitian tentang disfungsi seksual pada perempuan. Oke. Itu kan masih jarang ya, orang banyak membahas disfungsi seksual pada laki-laki ya, Iya, terutama di biasanya. budaya timur kan masih jarang tuh bahas tentang perempuan. Nah itu kebetulan pas saya di sana, supervisor saya tuh punya yang itu, di mana saya emang pengen gitu. Jadi alhamdulillah lagi cocok gitulah. Nah sejak saat itu penelitian-penelitian saya banyak seputar itu, seputar urologi perempuan, fungsional. Jadi yang benar-benar inline dengan urologi. Nah, yang saya senang lagi adalah begitu saya pulang ke Indonesia, ya selain saya meneliti di Indonesia dengan penelitian-penelitian baru, itu saya sampai nih, jadi saya udah lulus tahun 2009, nih sekarang udah 2022 nih. Sampai sekarang nih, kemarin sih masih email-emailan sama supervisor saya untuk membuat publikasi bareng bersama. Jadi Gitu. meneliti bareng sampai sekarang. Jadi ya akhirnya publikasi saya banyak yang kerjasama dengan pihak Jerman itu sampai sekarang. Jadi alhamdulillah hubungan itu, kerjasama itu masih terbina baik sampai sekarang. Oke, Prof Harina ini guru besar termuda ya Prof ya? Ya alhamdulillah kemarin SK-nya keluar tuh di umur 44 tahun saya. Jadi untuk kedokteran tuh muda karena ya itu sekolahnya agak lama. Lama benar. Itu gimana Prof caranya Prof? Mungkin aja dosen-dosen yang lain nih pengen mengikuti jejaknya Prof Harina nih. Ya, jadi tentunya ya harus rutin atau tetap istilahnya istiqomah dalam mengerjakan tridharma tadi ya, yang 4 kegiatan itu ya kerjakan. Tapi sebenarnya asal kita rutin mengerjakan tugas-tugas kita tuh pasti akhirnya tridharma itu terpenuhi deh. Karena kita pasti ada tugas ngajar, kita ada tugas untuk pelayanan pasti kalau dokter, terus ada pengabdiannya juga. Nah penelitian nih kadang-kadang yang kita kadang-kadang suka terlupa, kita tenggelam gitu ya dalam pelayanan, kadang-kadang kerjaan-kerjaan lain, penelitian kita lupa. Tapi itu tetap dikerjakan. Kemudian yang paling mungkin tips yang saya bisa berikan adalah kita harus aware gitu kalau misalnya kita memang tujuannya kan ya sebagai dosen kan kita ingin mendapat jabatan fungsional yang tertinggi yaitu guru besar. Yang penting pertama adalah kita punya kayak timeline gitu. Kita punya tujuan kita itu. Kemudian kira-kira apa sih peraturannya sehingga kita bisa mencapai itu gitu ya. Apa sih yang saya harus kerjakan gitu. Misalnya kenaikan jabatannya itu tiap 2 tahun, kemudian kenaikan jabatannya itu apa-apa aja perlu dipersiapkan tuh. Kita harus tahu tuh dari awal peraturannya walaupun berubah-berubah terus ya. Iya, betul. Berubah. Tapi kita itu ikutin aja, biasanya FKU ini rajin nih mengadakan sosialisasi bagaimana sih kenaikan jabatan seorang dosen, karirnya gimana gitu agar kitanya juga jadi semangat. Nah itu biasanya kita ikutin. Kemudian di urologi sendiri alhamdulillah ada semacam sekretariat atau asisten yang membantu kami untuk selalu mengingatkan gitu, untuk mencatat misalnya kami sudah melakukan kegiatan apa gitu, selalu tercatat dengan rapi gitu. Karena kadang-kadang dokter-dokter suka berkegiatan tapi terus nggak ada ininya gitu loh, bukti-buktinya terus nggak tahu di mana loh, kayak surat tugasnya segala macam. Nah kebetulan di UI itu sudah menyiapkan semacam portal ya, semacam portal online gitu namanya SIPEK ya untuk kepegawaian. Itu di sana kita bisa tuh kalau kita rajin setiap kali berkegiatan kita tulis di situ, saya habis mengajar ini, saya habis publikasi ini. Jadi semua tercatat dan rapi gitu loh. Jangan sampai berkas-berkasnya tuh tercerai-berai. Jadi tips saya adalah tahu betul peraturannya, punya timeline ya, punya timeline. Jadi kalau misalnya saya mau naik jabatan tiap 2 tahun, dia berusahalah untuk memenuhi persyaratannya apa gitu. Misalnya dari asisten ahli kolektor tuh apa sih syaratnya? Kolektor kepala apa aja, kolektor kepala guru besar apa aja. Sekarang malah ada yang mau sistem loncat itu bisa. Iya, Jadi bisa ya sekarang. Nah
lah pun nggak bisa buta. Jadi harus kan kemudian satu lagi nggak bisa dikerjain sendiri. Ada yang bantu, terus ya itu apalagi namanya penelitian nggak bisa deh, harus ada kerja sama sejawat guru saya tuh yang dari Jerman yang saya bilang kolaborasi itu ada Halo, Prof. Harina. Halo, Prof. Harina ya. Maaf, ini sinyal saya agak putus-putus. Saya deh yang tadi. Oh, Prof. Harina. Ya, Iya, ini. Oke. Ini udah aman, Prof. Udah. Oke. Oke, lanjut ya, Prof ya. Ya. Oke, ini Prof, apa namanya rencana dalam waktu dekat, Prof? Ya tentunya saya sih ya pengen tetap mengajar ya. Saat ini saya selain sebagai staf pengajar di Departemen Urologi, saya juga sekretaris program studi S3 Ilmu Kedokteran. Jadi saat ini saya juga aktif di Pasca Sarjana ya di Ilmu Kedokteran. Nah itu tentunya juga saya ingin memajukan program studi itu, ingin cetak selain lebih banyak lagi spesialis urologi, ya mencetak lebih banyak lagi dokter ya di seluruh bidang kedokteran. Nah, ya biasanya kalau staf pengajar kan memang ada kewajiban untuk S3 ya kalau mau meraih misalnya mencapai guru besar gitu. Jadi saat ini itu kemudian yang rencananya lagi adalah membuat lebih banyak lagi ya penelitian-penelitian di bidang saya. Apalagi sekarang banyak sekali topik yang menarik ya seperti big data, kemudian artificial intelligence. Nah, kayaknya itu udah saatnya sekarang kita mulai kerjasama deh sama bidang lain ya, kayak teknik, kemudian kayak komputer. Saya ingin mengembangkan itu sih sebenarnya, mulai mengembangkan ilmu urologi, ada penelitian-penelitiannya ke arah situ sih. Karena potensial banget gitu. Area-area itu sekarang, big data dan artificial intelligence. Oke, terus kalau harapan Prof sendiri untuk dunia pendidikan di Indonesia seperti apa, Prof? Ya, jadi untuk pendidikan ini ya saya rasa sih ya makin hari ya makin membaik ya sistemnya, walaupun kita sekarang lagi ada pandemi COVID ya, tapi saya ngelihat sih ini loh apa namanya, kita ini gampang mudah juga loh menyesuaikan diri ya, kayak misalnya Zoom ini ya. Ini kayak dulu kayak barang apa aneh gitu ya, sekarang udah kayak baru gitu. Sampai sekarang kayak pengajaran dengan kita urologi gitu, kita bisa memakai berbagai macam teknologi gitu ya untuk memberikan edukasi. Enggak hanya dulu tuh kan kita ngajar kayaknya apa ya, proyektor, dulu belum ada kayak apa sih layar yang begitu, pakainya dulu slide proyektor tuh saya ingat masih tulis di apa itu. Sekarang udah canggih banget, kita bisa ngajar secara tele seperti ini jauh, kita bisa praktek juga jauh gitu, kita bisa kerjasama dengan orang luar negeri. Jadi saya sih mengatakan pendidikan kita ini terus mengikuti perkembangan zaman sih. Jadi selain dosen-dosennya, murid-muridnya juga keep in touch dengan kemajuan-kemajuan teknologi sih. Karena sekarang saya pikir kayak dunia kedokteran juga kayaknya nggak bisa lepas dari dunia teknologi. Mau nggak mau akhirnya kemajuan pengetahuannya banyak dari situ gitu. Jadi saya harap sih itu, tapi juga selain itu dosen-dosennya ya, staf-staf pengajarnya ini saya pikir nih FKUI bagus sekali juga dipikirkan ininya mengenai karirnya, kemudahan untuk meningkatkan karir, belajar lagi, mencapai jenjang jabatan yang tertinggi mudah, yang kayak gitu-gitu juga perhatikan. Ini saya alhamdulillah saya di FKUI sangat diperhatikan lah dengan dekan-dekan yang sekarang dan sebelumnya itu sangat memperhatikan karir dosen. Saya harap sih itu semua juga terjadi di dosen di seluruh Indonesia lah. Jadi kesejahteraannya dan karirnya juga diperhatikan. Oke. Terus saya agak tertarik, Prof Harina ini juga aktif nulis buku ya, Prof ya? Iya. Udah berapa buku, Prof? Berapa ya? Beberapa tentang panduan
panduan tata laksana tentang urologi ya, tentang bidang saya mengompol. Kemudian ada nih, ini ada 2 buku lagi yang mau terbit nih, yang satu barusan terbit. Kemudian ada satu lagi nanti di bulan Maret, biasanya topik-topik urologi sih. Kemudian juga menerbitkan buku tentang disfungsi seksual wanita tadi, disfungsi seksual perempuan. Banyak yang tertarik tuh Oh iya, pada menghubungi, mau dong buku itu, karena ya itu topik itu kan ada tabu ya, iya, jadinya iya, betul. aduh buku ini boleh gitu. Terus nah ini kami juga sedang udah edisi kedua itu di seksual perempuannya. Jadi sekarang kami sedang nulis yang edisi ketiga yang lebih spesifik tentang nyeri seksual gitu. Nanti kalau udah launching nanti kita kabarin. Oke, baik. Prof, yang memotivasi untuk menulis buku gitu apa, Prof? Senang sih memang. Saya memang orangnya senang menulis gitu. Kayak ya dulu saya waktu kecil tuh malah waktu itu pernah ngirim cerpen gitu loh ke majalah apa sih itu Bobo atau apa gitu. Bobo, Jadi emang ada gitu, menulisnya itu ada. Tapi selalu itu kendalanya, kalau misalnya kita lagi sibuk sekali, sibuk pasien lah, sibuk ngajar atau apa, mau menulis itu kan rasanya males ya. Iya, Mau betul. duduk di komputer terus kemudian menulis 1-2 kata gitu. Tapi saya pikir kalau misalnya kita udah kiat saya sih ya, kalau misalnya kita lagi males gitu, duduk aja terus udah bilang aja, saya start aja deh, saya nulis 1 kalimat aja, atau saya nulis 2 menit atau 5 menit deh, habis itu udah deh kalau males gitu. Tapi biasanya tuh setelah saya nulis begitu, duduk gitu, niat, ya udah deh saya nulis 2 menit, taunya nulisnya sejam gitu loh. Jadi ya pertama emang suka, tapi kayaknya nggak bisa hanya nunggu motivasi, tapi harus dialokasikan waktu untuk nulis. Tapi begitu kita udah nulis dan rasanya kita sedang flow-nya bagus gitu ya, rasanya mau berhenti itu susah gitu loh, entah itu nulis buku atau jurnal ya gitu. Iya, betul. Tapi kayaknya harus ada rasa sukanya dulu sih sebenarnya, suka menulis. Karena emang kadang-kadang kalau dosen-dosennya agak susah ya, Prof, ya, ngatur waktunya juga kayak gitu. Terus kita merasa kayak, aduh berat nih nulis buku gitu. Padahal itu adalah salah satu cara buat mempermudah mereka untuk jenjang karir juga ya, Prof. Ya, karena kan memang kan jenjang karir itu kan butuh penelitian, butuh publikasi, buku juga bisa masuk perhitungan. Tapi itu kiat saya sih udah nggak usah terlalu dipikirin, kalau kata ini nih kata salah satu sponsor, just do it gitu lah, nggak usah terlalu mikir jauh-jauh. Mikir, saya harus selesai 1 buku nih, udah duduk aja, terus bilang aja sama diri sendiri, oke, saya 2 menit aja duduk depan komputer, tulis dia 1 kalimat gitu. Tapi akhirnya nggak akan 1 kalimat sih, itu nulis 1 lanjut kalimat, ya, nggak akan lanjut gitu, percaya deh. Betul banget. Terus nih, Prof, pertanyaan terakhir dari saya. Filosofi atau moto dari Prof Harina nih, buat dosen-dosen atau mungkin buat dunia pendidikan? Sebenarnya ini moto yang diturunkan sama papa saya sih. Dia dari kecil soalnya papa saya ingat banget. Ini juga kata-kata ini masuk ke buku pengukuhan saya waktu saya pengukuhan kemarin. Saya nggak akan lupa. Jadi kata papa saya sih, kalau misalnya kamu punya tujuan atau punya target atau punya goal ya, atau mimpi ya, kadang-kadang kita kan mimpi itu sesuatu yang kayak susah dicapai, tapi menurut kami ini penting dan bisa tercapai gitu sebenarnya. Ini kita harus bekerja keras atau berusaha sedikit lebih keras dari yang seharusnya rata-rata orang gitu. Jadi walaupun kita punya bakat ya secara genetik, misalnya kita gifted atau kita tuh ya ada bakat di sesuatu, itu bukan berarti kita nggak harus kerja keras gitu loh untuk mencapai sesuatu. Karena biasanya kalau semakin tinggi mimpinya, biasanya kerja kerasnya juga harus lebih keras. Dan juga katanya yang pesannya jangan lupa berdoa ya, udah pasti ya. Jadi kerja keras dan berdoa, tapi moto saya satu lagi sini saya tambahin nih, selain kayaknya kita selain kerja keras itu juga harus meluangkan waktu juga untuk melakukan sesuatu yang kita suka, hobi kita gitu loh. Jadi imbang gitu. Misalnya contohnya saya suka lari. Jadi setiap pagi nih kecuali minggu saya lari. Jadi selain itu mengeluarkan endorfin dan badan jadi seger, jadi sehat juga. Juga suka nulis puisi gitu.
Jadi nggak semuanya harus kedokteran gitu loh setiap Iya, saat iya, iya, waktu betul. dan menjadi dosen, tapi luangkanlah waktu juga untuk Diri hal-hal sendiri. yang memang suka, hal hobi juga harus dikembangin gitu loh untuk kesehatan mental kita juga. Betul. Oke, terima kasih banyak Prof. Herina. Ya, Udah meluangkan waktunya dan pertanyaan dari kami sudah cukup, udah terjawab lengkap sama Prof. Herina. Semoga juga untuk nanti pembaca-pembaca dari dunia dosen juga bisa mengaplikasikannya ya Prof ya. amin. Ini kapan di ininya? Di Eh, apa? Masuk kemungkinan ke website ya? Iya, masuk ke website sama nanti di Instagram kami juga, Prof. Oh gitu, oke. Iya, terima kasih banyak ya, Prof. Sama-sama. Selamat pagi.